Ketua MK mengatakan bahwa wajib memutuskan pemakzulan Gibran. Ini sungguh pernyataan yang dahsyat luar biasa. Bapak Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang ke-7 dengan tegas mengatakan bahwa wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Bapak Soehartojo mengatakan MK wajib memutusnya jika ada permohonan dari DPR RI. Oleh sebab itulah kita tunggu nih bagaimana gebrakan para anggota DPR RI kita. Apakah akan segera merespon, menanggapi dan meneruskan permintaan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta kepada DPR, DPD dan MPR agar segera memproses pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Ketua MK yang pertama dan Ketua MK yang kedua, Ketua MK yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Jilmi Asidiki juga sudah memberikan gambaran. Bahkan Bapak Profesor Jilmi mengatakan mudah, gampang sekali dan mudah sekali. Dan Profesor Jilmi mengatakan bahwa fungsinya MK sudah dijalankan semua, tinggal menunggu fungsi pemakzulan. Jadi fungsi pemakzulan ini salah satu hal yang ditunggu oleh MK. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembubaran partai politik. Nah, semua fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi ini insya Allah akan terlaksana semua. Ya, karena untuk apa fungsi-fungsi daripada adanya suatu lembaga, tetapi ternyata ada fungsi-fungsi yang tidak pernah digunakan. Oleh sebab itulah kemungkinannya MK akan segera menyambut dengan riang gembira, yaitu fungsi pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Kemudian Profesor Dr. Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kedua, bahkan berkali-kali Profesor Mahfud MD sudah menekankan, menjelaskan dan seterusnya. Jadi ini begini, Ketua MK yang pertama, Ketua MK yang kedua dan Ketua MK yang ke-7. Nah, saat ini Bapak Soehartojo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ke-7. Dari Ketua MK yang pertama Bapak Profesor Dr. Jilmi Asidiki, kemudian Ketua MK yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, dua-duanya sudah sepakat. Tinggal saat ini yang menjabat Ketua MK yaitu Bapak Soehartojo. Dan ternyata Bapak Soehartojo juga menyambut dengan riang gembira, berbeda dengan Ketua MK yang sebelumnya. Kan Ketua MK yang sebelumnya itu justru memuluskan Gibran Raka Buming Raka untuk bisa memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia walaupun toh belum cukup umur kalau menurut undang-undang yang asli. Undang-undang yang asli yang belum diubah-ubah oleh pamannya Gibran Raka Buming Raka. Nah, sekarang ini Ketua MK yang ke-7 dengan tegas mengatakan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini khusus pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. Wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Ketua MK Soehartojo ini menyinggung wacana pemakzulan Gibran saat menjadi narasumber atau pemateri dalam PKPA Angkatan yang ke-7 DPC Peradi Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025. Lalu bagaimana nih menurut pendapat para netizen? Nah, menurut pendapat kami pribadi, kalau suatu wacana atau isu itu selalu didengung-dengungkan, itu nanti lama-kelamaan akan membesar. Tetapi kalau suatu isu itu langsung dialihkan kepada isu-isu yang lainnya, nah bisa saja isu tentang yang satu ini akan menipis
sehingga akan terlupakan dari peredaran. Nah, ternyata isu tentang pemakzulan Gibran ini enggak menipis-menipis juga, walaupun tuh ada isu tentang 4 pulau ini. Sekarang ini kan isu 4 pulau ini ya besar nih, 4 pulau dari Aceh yang dipindah alihkan kepada Sumatera Utara. Walaupun isu ini juga sangat santer ya, kan sampai sudah berapa pejabat tinggi negara sudah ikut berkomentar, bukan hanya Mendagri tetapi juga ada Bapak Yusril Ihya Mahendra sudah memberikan komentar. Kemudian Bapak Yusuf Kalla sudah memberikan komentar dan berbagai macam pihak sudah memberikan komentar. Tetapi ternyata isu tentang 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara ini tidak menyurutkan isu tentang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Dan ini sebagai tanda-tanda. Kalau tanda-tanda isu itu nggak bisa dipadamkan, sebagai tanda-tanda isu itu akan membesar. Lah oleh sebab itulah, jika rakyat Indonesia memang menghendaki Gibran Raka Buming Raka itu dimakzulkan karena selama ini fungsinya nggak jelas, bahkan membebani Presiden Prabowo Subianto misalnya. Nah kita dukung tuh, kita dukung dari Forum Purnawirawan TNI. Nah kemudian rakyat yang tidak setuju adanya pemakzulan Gibran, nggak setuju karena Gibran ini kan satu paket dengan Prabowo, atau Gibran ini sebagai presentasi dari anak-anak muda misalnya, gambaran bagaimana muda, dan kita harus menghargai semua pendapat itu. Jadi pendapat yang tidak setuju memakzulkan Gibran dihargai, dan pendapat yang setuju memakzulkan Gibran juga dihargai. Karena yang bekerja ya tetap mereka-mereka yang punya jabatan. Yang pertama adalah DPR RI, kemudian DPD bergabung menjadi MPR RI. Kemudian dari MPR RI itu semuanya sudah rapat dan memenuhi quorum, ya kan? Syaratnya harus memenuhi quorum nih. Kemudian setelah itu diajukan ke MK. Dan di MK ini, MK itu hukumnya wajib memberikan putusan. Sehingga langkah dari Forum Purnawirawan TNI itulah mendesak kepada DPR, DPD, MPR untuk segera menanggapi usulan daripada Forum Purnawirawan TNI. Kemudian hasilnya dari rapat paripurna DPR MPR nih, paripurna. Kemudian di bawah atau diajukan ke MK. Nah, MK tinggal tanda tangan doang, menyetujui, memutuskan begitu. Karena kan sudah digodok oleh DPR, sehingga MK nggak menolak begitu, yang menyetujui saja sebagai pengesahan legislatif. Jadi hanya pengesahan gitu saja. Oleh sebab itu, mari kita tunggu ya tentang periode selanjutnya bagaimana. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun